Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dini Afrilia Zilziansi, NPM 18160039, dan rekan-rekan saya. Nama saya Juria, NPM 18160072. Saya Putri Ayu Febilia Simanjuntak, NPM 18160101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dian Mahira, NPM 18160102. Di sini saya akan menjelaskan tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran ke-1, kelas 5 semester 1, alokasi waktu 1 hari. Di sini saya akan membacakan rangkaian dari RPP. Yang pertama A, yaitu kompetensi inti atau KI. 1.1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 1.2 memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang 1.3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk, ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah. 1.4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar atau KD. Ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasar, dan indikator. Kompetensi dasar 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Indikator 3.5.1 menganalisis kategori hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. 3.5.2 membuat jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem secara tepat. Kompetensi dasar 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Indikator 4.5.1 membuat teks deskripsi tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem darat dan laut secara benar. 4.5.2 mempresentasikan teks deskripsi tentang jaring-jaring makanan yang telah dibuat secara runtut. C. Tujuan pembelajaran. Ada 4. Yang pertama yaitu dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu membuat pokok-pokok pikiran dalam bahasa secara mandiri. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menganalisis kategori hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks deskripsi tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem darat dan laut secara benar. D. Materi pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, macam-macam teks non-fiksi. Yang kedua, langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran baca teks non-fiksi. Yang ketiga, pengertian ekosistem. Yang keempat, identifikasi tentang hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Yang kelima, pengertian tentang jaring-jaring makanan. E. Metode dan pendekatan. Pendekatan menggunakan scientific technique. Strategi menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Metode menggunakan penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi. Kegiatan awal. Melalui grup WA, guru membuka kelas dengan salam, menanyakan kehadiran dan kabar siswa. Selanjutnya, guru memulai kegiatan berdoa melalui grup WA atau religius PPK. Yang ketiga, siswa secara mandiri mempersiapkan peralatan untuk kegiatan pembelajaran daring seperti buku siswa, buku tulis, dan alat tulis atau kemandirian PPK. Yang ketiga yaitu siswa melalui arahan guru secara daring mendengarkan lagu kedaerahan yang telah disiapkan pada video pembukaan oleh guru melalui grup WA atau nasionalisme PPK. Selanjutnya melalui grup WA, guru memberikan penguatan materi yang telah dipelajari dengan materi yang akan diberikan pada pembelajaran saat ini. Selanjutnya siswa menyimak penjelasan guru melalui grup WA terkait himbauan pandemi COVID-19 dan tujuan pembelajaran saat ini atau communication 4C. Seluruh kegiatan pembukaan dipandu oleh guru melalui kiriman video melalui WhatsApp. Selanjutnya pengumpulan informasi online. Yang pertama, siswa melalui grup WA menyimak video guru tentang materi yang akan diterima oleh siswa, termasuk tujuan dan link yang dapat diakses oleh siswa secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, guru memberikan pesan chat WA yang berisi langkah yang akan siswa lakukan untuk membuka materi pada pembelajaran saat ini. Selanjutnya, siswa mengklik link pada chat WA yang berisi link materi dari guru atau kreatif kemandirian PPK, materi bahasa Indonesia. Selanjutnya, siswa mengamati materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya jawab bersama guru melalui chat grup WA, bisa lewat tulisan
maupun pesan secara terkait informasi yang akan belum dimengerti secara atau collaboration 4C. Selanjutnya yaitu kegiatan inti, elaborasi informasi online. Setelah siswa mengamati materi, maka siswa dan guru bertanya jawab tentang beberapa pilihan poin pertanyaan yang dapat dipilih untuk membuka diskusi poin pertanyaan sebagai berikut atau collaboration 4C. Selanjutnya urutan jaringan makanan di ekosistem laut. Selanjutnya contoh simbiosis komunalisme pada tanaman yaitu beberapa ragam ekosistem yang dipelajari. Contohnya bacaan non-fiksi yang pernah kamu baca adalah pengertian bacaan fiksi, pengertian bacaan non-fiksi. Selanjutnya masing-masing siswa memberikan tanggapan dan kritik terkait pilihan poin yang telah dipilih. Selanjutnya siswa dibimbing oleh guru membuka link LKPD yang telah disiapkan oleh guru melalui Google Formulir. Selanjutnya siswa mengerjakan LKPD secara jujur dan pengalaman wawasan siswa sendiri kejujuran PPK. Selanjutnya ada kegiatan inti, elaborasi informasi online. Yang pertama, setelah siswa mengamati materi, maka siswa dan guru bertanya jawab tentang beberapa pilihan poin pertanyaan yang dapat dipilih untuk membuka diskusi. Poin pertanyaan sebagai berikut yaitu collaboration 4C. Selanjutnya urutan jaringan makanan dan ekosistem laut yaitu contoh simbiosis komunalisme pada tanaman yaitu beberapa ragam ekosistem yang dipelajari. Contohnya bacaan non-fiksi. Yang pernah kamu baca adalah pengertian bacaan fiksi yaitu pengertian bacaan non-fiksi. Selanjutnya masing-masing siswa memberikan tanggapan kritik terkait pilihan poin yang telah dipilih atau critical thinking 4C. Siswa dibimbing oleh guru membentuk link lembar kerja pada siswa yang telah disiapkan oleh guru melalui Google Formulir. Siswa mengerjakan LKPD secara jujur dan bertanggung jawab sesuai dengan pemahaman, pengalaman, wawasan siswa sendiri. Yang selanjutnya itu menyimpulkan informasi online. Yang pertama, siswa menyimak chat guru yang berisi langkah berdiskusi dengan teman materi hari ini. Selanjutnya, siswa membuat sebuah rangkuman hasil diskusi tersebut, kemudian memfoto rangkuman dan mengirimkannya melalui grup WA. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Salah satu siswa secara mandiri mengemukakan hasil belajar hari ini melalui pesan suara yang dikirim ke grup WA Kreatif 4C. Guru memberikan penguatan terkait pembelajaran hari ini melalui pesan suara yang disampaikan di grup WA. Siswa menyimak penjelasan guru terkait aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Communication 4C. Guru melalui video mengajak siswa untuk mendengarkan lagu kedaerahan yang telah disisipkan di dalam video yang dikirimkan ke grup WA. Nasionalisme PPK. Pembelajaran diakhiri dengan berdoa bersama antara siswa dan guru melalui video yang dikirimkan ke grup WA. Religius PPK. Selanjutnya yaitu sumber dan media pembelajaran. Yang pertama ada buku pedoman guru tema 5 kelas 5 buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2017. Yang kedua buku siswa tema 5 kelas 5 buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2017. Yang ketiga, buku, kertas, dan pensil. Keempat, laptop. Yang kelima, smartphone, WhatsApp group. Yang keenam, link YouTube. Selanjutnya yaitu ada penilaian pembelajaran. Yang pertama, sikap keaktifan siswa secara daring, mulai aktif menjawab, aktif bertanya, dan kesopanan saat berinteraksi secara daring melalui WA Group. Yang kedua, pengetahuan, screenshot atau foto tugas yang dikirimkan secara langsung melalui WA Group. Yang selanjutnya ada rancangan pembuatan media. Media yang akan digunakan berkaitan dengan topik ajar yaitu ekosistem. A.G. Tansley 1935 ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Struktur dalam ekosistem tersebut berhubungan dengan keanekaragaman spesies atau dalam bahasa Inggris merupakan species diversity. Pada ekosistem yang memiliki struktur kompleks, maka akan terdapat keanekaragaman spesies yang cukup tinggi. Sedangkan fungsi yang dimaksudkan adalah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem.
Yang kedua, Woodbury 1954. Ekosistem menurut Woodbury merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan dan binatang. Kondisi ini kemudian dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya dapat menjadi bagian mata rantai siklus materi serta aliran energi. Odum 1993. Seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Selain itu, dalam ekosistem juga terdapat komponen yang secara lengkap memiliki relung ekologi lengkap, serta proses ekologi yang juga lengkap, sehingga dalam unit tersebut siklus materi dan arus energi terjadi berdasarkan kondisi ekosistem. Dapat disimpulkan bahwa ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Selanjutnya, organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaiknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Berdasarkan komponen terdiri dari komponen fisik atau tak hidup abiotik dan hayati atau hidup biotik. Komponen fisik atau tak hidup contohnya udara, angin, cahaya, air, cuaca hujan, dan lain sebagainya. Semua wujud materi ini berbentuk energi dan materi dalam ruang lingkup ekosistem. Komponen abiotik atau hidup dilihat dari struktur trofiknya terdiri dari beberapa status sosial atau tingkatan, yakni prosedur, konsumen, dan penguraian. Sedangkan dilihat dari fungsinya terdiri dari dua komponen besar yaitu komponen autotrof dan heterotrof. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan di makalah, yaitu dalam hal ini menjadi fokus pembuatan rancangan media pembelajaran ekosistem adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem darat dan laut. Langkah-langkah perbuatan media yang pertama yaitu pembuatan media ini menggunakan aplikasi InShot dengan cara menyambungkan keseluruhan potongan video secara sistematis. Yang kedua, pada menit pertama video tersebut diperkenalkan macam-macam ekosistem darat dan laut. Untuk memperkenalkan ekosistem tersebut, siapakah cuplikan video nyata atau animasi yang merupakan ekosistem darat dan laut. Yang ketiga, lalu di menit pertengahan mulai menanyakan secara keseluruhan mengenai siklus ekosistem darat dan ekosistem laut seperti gambar di bawah ini, akan tetapi dibuat menjadi video yang bergerak dengan menggunakan gabungan video nyata. Yang keempat, yaitu buat video tersebut secara tertata sesuai dengan tanda panah yang digambar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.